Jadi kesimpulannya nih gue nangkepnya Jokatnya kayak orang jualan narkoba sih ya. Ladies and gentlemen, welcome aboard Overbus. We are delighted to have you with us today. Sebelum menonton, pastikan tegakkan kursi Anda, sediakan kopi, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Before watching this, please put your seat back in the upright position, ready with your coffee, and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you and enjoy the show. Welcome back to Overgrow. Salam jempol kelingking. Salam jempol kelingking. Oke, selamat datang semua. Selamat datang untuk para milenial yang craving for money. Kita nemenin lo pada. Yang sedang menjalani bisnis kecil-kecilan hingga bisnis yang sudah besar. Yoi. Gua di sini sama Zidni mau nyemangatin lo pada. Perkenalan dulu kali, takut lupa. Oh ya, takut lupa. Berhubung nih channel Karena baru ya. tak kenal maka tak sayang. sayang. Bener. Bukan tabungkus. Iya. Kan bungkus gak mesti kenal. Oke, nama gue, kenalin lagi, nama gue Farhan Zidni. Nama gue Dava Rafif Ini Bramantyo. Instagram gue nanti. Ini Instagram Dapa. Nih. Iya, Nih lihat nih jari gue nih. Kita di sini disclaimer, kita bukan bisnis expert atau siapa, kebetulan kita di sini orang yang pelaku usaha kecil, terus orang yang hobi baca-baca sotoy jadi. Ya, anggap aja kita lagi Ya, ngelantur lah nih. Anggap aja ngelantur, anggap aja ngelantur. Apalah gitu. Iya, Mau ngelantur. ngasal. Nah, kali ini gue sama Zidni punya topik yang menarik banget dan relate ya. Ini sebenarnya panasnya pas ini ya, zaman masih sebelum corona gini ya. Zaman Ya selama corona juga sih. sebenarnya udah lama sih, cuma lagi marak-maraknya tuh ya 2-3 tahun belakangan sih kayaknya ya. Iya. Kita segitu. Semenjak e-commerce lah ya. Zaman-zaman Ya, udah mulai. Topik ini relate banget sama e-commerce raksasa sekarang yang ada di tanah air, kayak Tokopedia, Shopee, you name it. Semacam itu ya. Ya. Oke, langsung aja topik kali ini adalah Bakar bakar duit. Strategi bakar duit tadi sebenarnya menurut gue adalah strategi yang digunakan oleh para perusahaan-perusahaan itu buat narik customer gitu ya. Buat narik customer. Terutama customer baru ya. Betul sekali. Jadi lebih ketimbang apa customer retention itu lebih cocok buat ke customer acquisition menurut gua ya. Tapi prinsip dasar bisnis itu sebenarnya semua rata-rata adalah fleksibel ya. Jadi ini pun bisa digunakan untuk yang lain. Sebenarnya ini bakar duit ini tuh kayak udah jadi tren di zaman sekarang sih di industri 4.0 ini. Dan menurut gue salah satu fungsi dari bakar duit yaitu untuk promosi. Jadi saling berpromosi terus-menerus, akhirnya ya udah bakar duit banyak gitu. Nah, banyak orang juga nih yang ngikutin tren untuk bangun startup. Nah, tadi yang gue bilang startup tuh kan ya yang kita bahas di sini adalah bakar uang yang paling kelihatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa tadi yang gue sebutin. Nah, salah satu upaya bakar duit itu adalah dengan kayak cashback, diskon, free ongkir, bla bla bla. Itu kan sebenarnya benefit buat customer, tapi lagi-lagi itu kan sebenarnya cost buat perusahaan kayak gitu. Nah, selain itu juga startup tuh dari sudut pandang gue ya, dia tuh cuma sibuk nyari valuasi dibanding profit. Nah, lo harus bedain nih, mana valuasi, mana profit. Kalau valuasi itu ya keuntungan lo, tapi itu keuntungan kotor. Kayak lo masih ada rugi-ruginya lah di situ. Kalau profit, lo udah untung di situ, udah nggak ada keuntungan kotor lagi. Nah, ini perusahaan sekarang, ya udah, yang penting gue valuasi, yang penting perusahaan gue dikenal banyak orang, tanpa berpikir gue ntar ngeluarin duit banyak itu rugi. Ya, kebanyakan kayak gitu tuh sekarang. Nah, tapi sampai sekarang nih kayak gue lihat kayak masih pada bakar duit gak sih? Masih nggak ada cuy yang Belum profit. yang udah steady income belum ya? Nggak ada. Belum ya. Rencananya katanya Gojek tuh baru mau, Gojek sama Traveloka kalau nggak salah, itu baru mau stop bakar duit tuh tahun 2020. Cuma gara-gara pandemi ini Bakar lagi. Emang ngaruh banget. Itu triliunan gak sih? Parah sih, tapi investornya cuy. Iya, investornya. Ya di balik layarnya nggak tahu lah. Ya, kita nggak tahu siapa investornya kan. Jadi sekarang so far dengan kalian udah mendengar faktanya bahwa perusahaan startup ini masih belum punya steady income ya, atau bahkan masih merugi. Sekarang gimana sih, Jit? Lu tahu nggak lu caranya gimana biar mereka tuh sebenarnya dapat profit? Kalau menurut gue nih
Ini banyak kan startup, ada Gojek, Traveloka. Jadi kita khususin dulu nih startup yang inland tuh startup aja, misalnya transportasi itu ada Gojek, ada Grab. Nah itu tuh sampai terjadi monopoli perdagangan. Berarti kalau monopoli perdagangan berarti mereka antisipasi banget dong sama pendatang-pendatang baru. Pastinya. Pastinya. Contoh- Lo tau nggak dengan upaya apa gitu? Sekarang gini, gue tanya. Lo kalau nonton video online, lo buka apaan? YouTube, Kalau search engine lo buka apa? Google, Kalau misalnya medsos, Instagram, oke gue tanya sekali lagi. Kalau operating system, Microsoft. OS X, Microsoft. Nah, gue nanya gitu lo langsung tahu kan jawabannya. Iya. Lo nggak mungkin gue tanya lo nonton buka search engine, lo buka Yahoo. Menurut gue udah jarang sih orang sekarang. Buka Bing. Nah dulu Mungkin tuh, lo masih ada yang inget Bing gak sih? Gue nggak tahu deh tuh. wah kayak gue belum lahir sih zaman Bing. Tapi Bing tuh kayak komputer di SD gue sih, itu masih pakai Bing. Seingat gue. kalau zaman SD tuh kalau main game tuh game soliter. Games Koit tau ya? Iya, .co.id. anjing. Iya. Dari situ kita simpulkan kalau misalnya, dulu tuh Google sama kayak Google, YouTube, yang lainnya itu tuh udah jadi perusahaan nomor 1 di dunia dalam bidangnya. Gue tanya, Instagram punya siapa? Facebook, Punya Facebook kan? YouTube punya siapa? punya Google. Nah, lo tahu semuanya udah punya Google semua, punya YouTube, punya Facebook semua. Nah, jadi tuh Iya. kalau awalnya tuh mereka tuh startup juga sama, bakar duit juga. Tapi dia stop bakar duit karena apa? Karena udah jadi pemenang. Gue bilang monopoli perdagangan. Terus contoh kasus lainnya nih. Waktu itu lo pernah dengar gak sih berita di Indonesia tuh tiket pesawat tiba-tiba naik. Nah, lo tau pernah denger gak tuh? Tahun Iya. pernah denger kan? Iya. Nah, jadi tuh pemenang maskapai, ini 2 maskapai raksasa di Indonesia, Garuda dan Lion. Katanya ya, anggap aja gue ngelantur nih. Katanya tuh dia memainkan harga. Terjadi sistem oligopoli. Nah, lo harus tahu nih sistem oligopoli itu apaan. Jadi tuh sistem oligopoli adalah di mana 2 perusahaan besar itu udah memenangkan pasar dan dia bebas menentuin harga. Jadi ya udah tiket pesawat mahal mau gak mau kita beli gak? Iyalah. Ya, karena ada ini doang kan. Iya. Nah ya udah nanti kalau misalnya udah terjadi seperti itu, takutnya terjadi sistem kayak gini lagi. Oh. Sebenarnya itu tanpa sadar tuh ngebuat orang jadi masuk ke sistem kapitalisme. Nah, terus sekarang nih yang terjadi adalah fenomena yang terjadi adalah si para pemilik modal itu menciptakan inovasi dan mendapatkan profit, tapi akhirnya juga di yang tadi disebutin di monopoli perdagangan. Kenapa investor tuh masih kekeh untuk supply supply uang buat dibakar gitu? Oke. Heeh. Ini kalau menurut gue ya, anggap aja gue ngelantur lagi nih. Ini berlaku buat beberapa ya, nggak ke semua perusahaan. Jadi gue nggak menggeneralisasi di sini. Jadi tuh anggap aja misalnya tukang ketoprak nih, harganya 10.000. Dia punya uang 7.000 nih. Punya modal 7.000. Nah, gimana caranya lo bersaing sama tukang ketoprak lainnya? Nah, jadi ini perusahaan startup ini sebenarnya dia cuma gampang sih, cuma naruh di bawah harga tukang ketoprak yang lainnya. Dia naruh harga di 5.000. Oh, itu dihitung jadi modalnya dia untuk bakar uang ya. Bakar uang. Jadi tanpa sadar apa? Orang-orang pada belinya di ketoprak 5.000. Iya. Terus nasib Orang ketoprak attach. yang lain gimana? Orang ketoprak lain sepi. Orang attach ke ketoprak yang lebih murah. Karena sepi, mereka gulung tikar. Nah, Akhirnya cuma ada terjadilah si monopoli Betul. pasar tadi, tukang ketoprak tunggal itu yang berdiri. Baru tukang ketopraknya, ini kan logika simpel ya sebenarnya. logika simpel, Baru logika simpel. tukang ketopraknya habis itu bisa suka-suka mainin harga. Karena yang lain digulung tikar, Iya, mau beli ketoprak di mana lagi? Karena ya bisa dikatakan di areanya dia udah gak ada saingan lagi. Terus kan gini ya, jadi si investor ini sebenarnya kan dengan kata lain dia sadar dong, dia tahu apa yang dia invest bakal rugi pada awalnya ya, walaupun nanti kedepannya mungkin bisa untung. Nah, apa nggak habis duit investor buat dibakar terus? Nah, kalau pertanyaan lo gini, gue persingkat nih. Jadi logika simpel aja. Anggap suatu perusahaan A itu butuh modal 1M. Nah, 1M ini dia butuh investor buat nyari modal 1M itu. Oke. Nah, ya udah akhirnya anggap aja nih perusahaan ini menawarkan keuntungan ke investor, gue bakal balikin uang lo dalam setahun tuh 20%. Oke. Ya udah akhirnya 1M itu dipakai buat buat bakar duit. Anggap aja di sini gue bagi biaya itu, ada biaya operasional. Biaya operasional anggap aja tuh ada saya 200 juta.
Terus buat iklan 600 juta, itu kan 800 juta, 1 M. Ya udah 200 buat siapa? Ya buat si pemilik perusahaannya ini. Nah, terus gimana cara balikinnya 20% itu? Kan masih bakar duit, masih belum rugi. Cari investor lain. Segampang itu emang. Nah, iya kan portofolio sebelumnya aman, dibalikin duitnya. Iya. Jadi duit yang buat bayar ke investor yang tadi tuh yang dijanjiin buat dibalikin 20%, Beneran dibalikin. dari duit investor baru. Jadi terus aja menerus kayak gitu cuy. Oh, kayak gitu ya. Tapi sebenarnya berarti si perusahaan ini punya lubang ya. Ya. Kalau nggak ada investor ini ya. Itu kan dari pandangan gua nggak tahu kalau yang lain gimana. Iya. Rahasia perusahaan lah itu. Iya, rahasia perusahaan lah. Enggak, kita nggak menggeneralisasi, nggak semua perusahaan kayak gitu. Terus kira-kira nih ya, menurut pengamatan lo nih Zid, next step apa yang mau dilakuin sama perusahaan-perusahaan itu tadi? Next step. Nah, kalau misalnya ini kan bakar duit terus nih, ya otomatis investor kayak ya udah lo stop lah bakar duit lah. Ya udah pasti ini si pemilik perusahaannya udah ngejanjin dong, selalu gue bakal berhenti bakar duit, gue bakal fokus sama profit nih tahun depan atau 2 tahun lagi. Ya investor pasti bakal ya udah ya kan kayak promising gitu kan kata-katanya. Atau ini sebenarnya investor sama si pemilik modalnya nih, pemilik perusahaannya nih itu udah kong kali kong. Ya udahlah, ntar 6 tahun perusahaan kita udah gede nih, valuasi kita udah banyak, kita jual aja ke IPO. Masukin bursa saham, orang naruh sahamnya sendiri. Udah kita. Oh iya, itu nutup lubangnya berarti. Iya. Oh. Itu salah satu cara lagi. Oh iya, oke. Oh gitu ya. Wah, sebenarnya menarik banget ya. Menarik banget nih masalah gali lubang tutup lubang ini ya. Tapi gila cuy. Nah, IPO tuh initiate public offer ya. Tahu nggak lo ini? Tahu lah. Tahu IPO kan. Nah, sebenarnya IPO nih yang sepengetahuan gue sih tuh kayak udah mulai masuk di bursa gitu ya. Nah, sebenarnya syarat IPO itu perusahaan harus punya aset nyata atau tangible. Nah, aset perusahaan ini merupakan aset total yang dikurangi udah sama kewajiban perusahaan buat bayar pajak. Nah, jadi biasanya aset yang kita bicarain ini nilainya ini sekitar 100 miliar kalau di Indonesia gitu. Sebenarnya ya ada lagi sih syarat-syaratnya, cuma ya generalnya seperti itu. Tapi gue mau nanya nih sama lu, setuju gak sih lu tujuan perusahaan tuh cara perusahaan tuh bakar duit gitu buat bersaing? Gue setuju banget karena memang kalau dari pengetahuan gue emang ketika misalnya perusahaan kayak Gojek tuh kan narik segmennya adalah milenial. Iya. Nah, milenial nih ya kayak lo pada yang nonton nih kan demennya ya sama kayak gue, gratisan, diskon, bebas ongkir kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan ketika sebuah perusahaan ingin initiate itu butuh modal, ya kan, dia harus nanggung ruginya gitu. Nah, jadi ya nanggung ruginya itu kan dengan cara bakar uang. Tapi kalau misalnya kita ngomongin perusahaan startup nih, pasti kalau misalnya dia perusahaannya jadi nomor 1, nggak pede paling berhasil, ada juga dong yang perusahaan yang merugi, yang perusahaan-perusahaan tradisional gitu, UKM. Ya. Menurut lo gimana tuh? Kita tanya Mardigu aja. Balik lagi nih soal investor. Investor ini sebenarnya kan lo bilang tadi kan ganti-ganti kan. Lo tau nggak mungkin upaya-upaya yang dilakuin oleh sebuah perusahaan buat ngeyakinin investor kayak gimana? Ya pertama itu dari strateginya nih. Kayak dia ngomong nih, gue bakal ngebalikin modal lo 20%, 30%. Ya otomatis kalau orang-orang kayak angel investor yang duitnya banyak, dia nggak mau duitnya ngendep kan. Iya. Ya udahlah gue taruh sini aja gitu. Nah dia terus si pemilik perusahaannya ngomong ya semenjanjikan itulah ngomongnya. Gue bakal gede gini. Terus kedua dia ngeliat dari portofolio sebelumnya. Kalau misalnya portofolio sebelumnya itu bagus, ya udahlah dia percaya pasti. Nah itu kayak akal-akalan aja sih. Oke. Bisa lah diatur. Masalah investor. Cuma yang kasihan nih sebenarnya kalau menurut gue si pemilik perusahaannya ini, perusahaan startup ini. Kenapa? Karena di Indonesia nih harusnya tuh pemilik perusahaannya tuh memegang saham perusahaan tuh ya 40%, di atas 50% ke atas lah 60%. Iya, logikanya sih kayak gitu. Karena yang kerja dia ngebangun sampai gede dia. Tapi cuma kenyataannya itu masih banyak perusahaan di Indo itu pemilik besar sahamnya itu investor. Miris ya? Miris. Itu kan ibaratnya perusahaan kan bangunnya pakai darah sama keringat kan. Tiba-tiba yang megang orang luar. Nah, apalagi investornya kan tahu lah dari mana kan.
bener. Kan ya banyakan kan dari luar lah, duitnya keluar juga. Tapi sebenarnya gue tuh rada takut nih strategi bakar uang ini akan menuntun kita ke sistem kapitalisme itu yang gue bahas di awal. Jadi kalau mereka udah sukses, ya udah. Kalau misalnya Gojek nih sukses, kita naik ojek yang lain udah gulung tikar. Tiba-tiba dia jadi perusahaan nomor 1 gitu kan. Ya misalnya nih ya. Nah terus tiba dia ngasih harga mahal, kita terpaksa naik itu. Ketiga loh maksud gue. Jadi ya udah terjadi sistem monopoli itu. Jadi tuh kalau misalnya dari gue nih ya, kalau mau menghindari sistem monopoli itu, kita jadi customer ya udah cari yang banyak cashbacknya, banyak gratis-gratisnya gitu. Jadi ya udah kita tetap menikmati fasilitas gratis, dia terus bakar uang terus. Jadi sebagai customer kita untung. Iya sebenarnya iya juga ya. Misalnya perusahaan A bakar duit, ya udah kita milih perusahaan A, dia nggak stop bakar duit, perusahaan B bakar duit, kita pilih perusahaan B aja. Jadi itu rugi kalau nggak bakar duit, itu aja untung kan kita. Iya. Berarti cari penawaran termurah ya. Iya cari kayak gitu aja, ngapain loyal sih? Oke, nah jadi kesimpulannya nih kayaknya buat lo yang terpikir untuk menggunakan strategi bakar uang, lo juga harus mikir. Tadi kan gue bilang kan ini buat aspek customer acquisition. Nah ini juga lo harus mikirin customer retentionnya nih gimana. Takutnya ada tipe-tipe orang kayak gitu ya, yang yaudah nyari penawaran paling murah. Jadi kesimpulannya nih gue nangkepnya Jokatnya kayak orang jualan narkoba sih ya. Narkoba? Narkoba. Kenapa itu narkoba boy? Ya soalnya kan kayak e-commerce nih ngasih fasilitas gratis ya, kayak yang jual narkoba gitu ngasih tester gitu kan. Terus habis itu ya udah yang jual narkoba coba menyediakan fasilitas terbaik buat yang beli gitu kan. Nah, terus habis itu ngasih harga paling murah dulu supaya pesaingnya mati. Ya analoginya mirip sama tukang ketoprak, cuma ini kan yang biasanya sekontras ini ya narkoba. Betul. Iya. Nah intinya kesimpulannya nih ya, yang gue tangkap dari strategi bakar uang ini, kayaknya emang jawabannya yang punya modal yang berkemungkinan besar untuk menguasain pasar. Selain ngendalin pasar juga ngendalin supply demand. Nah terus yang lebih kejamnya lagi nih ya, dia bisa mendekati penguasa dengan dalih buat dengan dalih membuka lapangan kerja baru. Penguasa. Nah, iya penguasa. Ya ntar ada pihak yang offense kan. Kita kan tidak tahu sebenarnya siapa penguasa yang ini. Nah kayak gitu. Nah jadi gue harap dari obrolan gue sama Zidni kali ini yang lagi bahas tentang strategi bakar uang bisa inspire lo pada buat punya strategi baru. Nah cuma kalau dari pengamatan gue ini kayaknya cuma bisa di aspek customer acquisition. Nah lo juga harus gimana caranya siapin strategi buat customer retention biar nggak ada kejadian yang tadi tuh orang cuma pilih antara lo sama rival lo, ya udah yang lagi promo yang mana kayak gitu. Oke, sekian dari kita Overgrow. Semoga bermanfaat. Semoga lo semua tetap semangat yang lagi pada jalanin bisnis apapun itu. Semua soal income. Yes, money cannot buy happiness, but it's better when you cry in a Lamborghini than in a hut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam jebor kelingking. Wup wup. Akhirnya.